Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim NKF. Kali ini tim NKF bersama Ustadz Sukron lagi nih. Nah, jadi Pak Ustadz Sukron ini selain mengetahui pesugihan monyet yang kemarin, Pak Ustadz Sukron ini sebagai apa sih namanya? Praktisi pengobatan non medis. Bagaimana cerita selanjutnya? Kita serahkan ke Pak Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Langsung saja, ini ada kisah nyata yang saya alami secara pribadi. Di tahun 2009 akhir, yaitu bertepatan pada tanggal 19 bulan Desember 2009, diawali kejadian. Pada saat itu ada seseorang yang kita sebut saja namanya Pulan. Si Pulan ini punya penyakit yang dibilang adalah penyakit aneh. Anehnya kenapa? Karena si Pulan sudah berobat ke berbagai rumah sakit dan juga berobat ke berbagai orang-orang pintar. Artinya dia sudah menjalani semuanya, baik itu secara medis ataupun secara non medis. Tetapi penyakit yang diderita begitu sangat aneh, yaitu penyakit yang ketika dari jam 8 malam sampai pagi sekitar jam 5 subuh dia akan menderita, yaitu penyakit muntah. Dan penyakit ini luar biasa, sangat mengerikan sekali. Tidak hanya muntah, keluar darah, tapi juga sampai dia keluar darah dari hidung, dari telinga, dan juga keluar darah dari lubang anus. Dan ini penyakit yang berbeda dengan penyakit lainnya yang sangat mengerikan kalau saya katakan. Setelah dia berobat ke berbagai rumah sakit dan juga kepada orang-orang yang bisa mengobati secara non medis, ternyata penyakitnya tak kunjung sembuh atau tak kunjung hilang. Akhirnya di hari Senin pada saat itu di tahun 2009 itu masih terjadi penyakit yang terus bertambah parah dan bertambah parah, sampai-sampai orang yang sakit tersebut, si Pulan tersebut, itu sampai dikatakan koma atau tidak bisa bergerak dan lain sebagainya. Hanya mata saja yang terbuka, atau hanya mata yang bisa melihat tapi tidak bisa berbicara, dan tubuhnya semuanya lemas seperti itu. Dan akhirnya suatu ketika saya disampaikan atau saya ditemui oleh seseorang, yaitu pertama Joko. Joko ini adalah salah satu teman dari si Pulan. Ketika Joko ini menemui saya, dia bilang, Pak Ustadz, tolong teman saya yang saat ini sedang sakit, karena sakitnya pun aneh. Setelah dicek di beberapa rumah sakit, tidak ada gejala apapun. Yang ada semuanya normal, baik itu dari detak jantung, dari urat saraf, dari pernapasan dan lain sebagainya, semuanya normal. Tapi yang aneh adalah orang ini tetap tidak bisa bergerak, hanya mata saja yang terbuka, dan kondisi tubuhnya
lemas begitu. Maka setelah Joko ini bercerita kepada saya, maka saya diajak oleh Joko untuk menemui Pulan, orang yang sakit tersebut. Setelah saya melihat orang yang sakit tersebut, ternyata benar-benar mengerikan. Sakitnya sangat-sangat parah. Setelah itu saya coba berkomunikasi dengan guru saya, seorang kiai di pondok pesantren, dan kiai saya bilang ini penyakit sangat berbahaya, dan memang dikatakan oleh kiai saya sendiri, kamu tidak akan mampu untuk mengobati orang ini. Kalaupun kamu nekat, maka kamu yang akan terkena penyakit tersebut. Dari omongan Pak Kiai saya di pondok pesantren, saya berusaha untuk mengikuti omongan Pak Kiai. Artinya saya tidak jadi mengobati. Selang 2 hari kemudian Joko datang lagi ke rumah saya, dan dia bilang dia sangat-sangat memohon dan meminta pertolongan. Akhirnya dengan nekatnya saya mengobati, atau bahasanya membantu, untuk berusaha menyembuhkan Pulan yang sedang sakit. Tanpa izin dari seorang guru, dari seorang kiai saya, akhirnya saya nekat untuk mengobati Pulan. Ketika saya obati Pulan dari awal tahun 2010 Januari, tanggal 3 Januari 2010, saya mengobati Pulan. Selang dapat 3 malam dari tanggal tersebut sampai 3 malamnya, ternyata dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan kehebatan Allah, si Pulan tersebut sembuh. Ini sangat luar biasa, karena saya sendiri berpikirnya tidak mungkin si Pulan sembuh. Tapi dengan izin Allah, si Pulan sembuh. Setelah saya mengobati si Pulan, selesai dari 3 malam rutinitas untuk mengobati si Pulan, akhirnya di malam ketiga itu saya pulang ke rumah. Dan ketika saya sudah pulang ke rumah, istri saya juga kaget. Kenapa? Karena sesampainya saya di rumah, saya langsung muntah darah. Itu darah keluar dari mulut saya, sampai saya sendiri lemas. Dan tidak beberapa lama saya bilang ke istri saya izin, saya ingin ke pondok pesantren, karena ini juga penyakit yang luar biasa. Akhirnya dengan memaksakan diri, saya menuju ke pondok pesantren. Dan ketika saya sampai di pondok pesantren, kondisi saya sudah sangat lemah sekali. Dan akhirnya setelah saya sampai di pondok pesantren, saya bertemu dengan Pak Kiai, seorang guru saya yang mendidik saya selama di pondok pesantren. Akhirnya Pak Kiai saya bilang bahwa kamu sudah tidak mau patuh, bahasa saya seperti itu, kepada Kiai saya. Setelah selesai itu, akhirnya saya memohon maaf kepada Pak Kiai, meminta maaf, mencium tangannya dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya diobati oleh Pak Kiai dengan pengobatan yang luar biasa kalau saya katakan. Ya, ketika saya sampai ke pondok pesantren dan saya sudah meminta maaf dengan Pak Kiai, dan Pak Kiai saya akhirnya mengobati saya. Saya dibawa ke suatu ruangan khusus tempat pengobatan, dan saya dipakaikan kain putih seperti layaknya jenazah. Saya dibungkus dan saya ditaruh di satu tempat yang memang tidak terkena sinar matahari.
Setelah saya dibawa ke ruangan oleh Pak Kiai, maka pada saat itu saya langsung dibungkus dengan kain putih layaknya seperti jenazah. Dan ketika itu saya langsung diobati oleh Pak Kiai, dan pengobatannya itu dimulai di hari pertama. Di hari pertama setelah dibungkus dengan kain putih selayaknya jenazah, maka ketika itu Pak Kiai bilang, pengobatan ini adalah pengobatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa dilakukan pengobatan seperti ini. Maka setelah itu Pak Kiai saya bilang juga bahwa setiap waktu sholat akan didatangkan atau akan diberikan sesuatu, yaitu seperti peringatan bahwa sudah masuk waktu sholat. Dan ketika itu pun saya harus melakukan sholat, walaupun kondisi saya saat itu sedang kondisi lemas dan sangat memprihatinkan. Dan anehnya adalah yang terjadi ketika waktu sholat itu tiba, maka darah itu yang keluar dari mulut, keluar dari hidung, keluar dari telinga, dan dari seluruh lubang yang ada dalam tubuh saya, maka tiba-tiba berhenti seketika. Ketika sudah berhenti itu, Pak Kiai langsung menghudukan saya atau menyuruh saya untuk sholat semampunya. Karena prinsip kami di pondok pesantren, sesakit apapun selama napas masih ada, maka sholat itu menjadi sebuah kewajiban. Maka saya diwudukan oleh Pak Kiai dan saya sholat secara berbaring, karena kondisi saat itu sudah sangat lemah, tidak bisa menggerakkan kecuali hanya kedipan mata pada saat itu. Di hari pertama saya melakukan pengobatan seperti itu, dan memang kalau dibilang pada saat itu saya harus berpuasa, karena ketika saya makan pun hanya diberikan melalui selang atau nasi yang sudah halus, disuntikkan ke mulut dan untuk dicerna oleh tubuh saya. Dan di hari kedua saya pun sama melakukan pengobatan seperti itu juga. Dan lagi-lagi yang terjadi keanehan adalah ketika waktu sholat tiba, darah itu berhenti dengan secara otomatis. Jadi setiap hari pengobatan yang saya lakukan itu selama 10 hari berturut-turut. Dan setiap waktu sholat tiba-tiba darah itu berhenti dan saya harus melakukan sholat semampunya saya. Setiap malam pada saat pengobatan itu, yang terjadi adalah saya selalu ditemui oleh hal-hal gaib. Contohnya adalah datang orang yang berjubah hitam, berambut panjang, dan wajahnya sangat menakutkan. Tapi Pak Kiai saya sering bilang, ketika apapun yang akan hadir di malam hari, maka perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, dan juga harus membaca kulhu sebanyak 3 kali, surah Al-Falaq sebanyak 3 kali, surah An-Nas sebanyak 3 kali, dan doa-doa yang diajarkan oleh guru saya untuk menghalau atau mengusir makhluk-makhluk yang ada pada saat itu.
Di malam pertama, malam kedua, malam ketiga, terus sampai akhirnya di malam ke-10. Di malam ke-10 ini saya pun sama merasakan hal yang lebih berat lagi, sampai saya rasa saya sudah tidak sanggup, dan bahkan dikatakan itu sebuah detik-detik terakhir. Dan Pak Kiai saya bilang, kalau seandainya kamu terus membela orang yang kamu obati atau sipulan yang kamu obati itu, maka taruhannya adalah nyawa. Dan ini sebuah pilihan yang sangat luar biasa. Di sisi lain, sipulan yang telah sembuh dari sakitnya, ternyata sipulan ini adalah seorang yang direktur utama di sebuah perusahaan besar. Dan ketika dia sakit itu memang digantikan oleh beberapa orang bawahannya, dan ketika dia sembuh seluruh bawahannya itu juga kaget. Kenapa kok Pak Direktur tiba-tiba sembuh padahal sakitnya parah pada saat itu. Setelah dia sembuh, dia bekerja seperti biasa. Dan memang banyak karyawan yang mengatakan bahwa direktur ini sangat kejam dalam hal perkataannya, dengan bawahannya sering mengatakan binatang, sering mengatakan hewan-hewan ketika dia marah atau mengatakan hal-hal yang tidak baik. Dan juga seorang direktur ini benar-benar sangat diktator, atau dia itu apa yang dia katakan harus terjadi begitu. Ternyata ketika dia sembuh, selama saya pengobatan 10 hari 10 malam, ternyata memang dia tidak berubah. Dan diketahui oleh Pak Kiai saya sendiri, ini penyakit memang dari orang-orang yang sudah sakit hati dengan direktur ini atau sipulan ini. Dan berharap sipulan ini meninggal dunia karena ditembak dengan cara halus atau disantet, diguna-guna oleh bawahan-bawahan yang sakit hati terhadap sipulan sebagai direktur di perusahaan besar tersebut. Setelah itu selang sudah 10 hari 10 malam saya pengobatan dengan Pak Kiai, dan Pak Kiai bilang, sudah lepas karena kamu tidak akan sanggup. Kalaupun kamu memaksakan, maka Pak Kiai pun melepas semuanya. Artinya saya tidak bisa ditolong lagi pada saat itu. Akhirnya saya mematuhi kata Pak Kiai dan saya bilang, Pak Kiai tolong bantu untuk dilepas dengan bahasa isyarat yang saya sampaikan dengan Pak Kiai. Akhirnya Pak Kiai membantu membacakan beberapa doa, dan akhirnya di hari ke-10, di malam ke-10, maka saya sembuh total dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan sebuah mukjizat yang sangat luar biasa. Itu tiba-tiba saya sembuh, dan ketika saya sembuh saya bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Saya sembuh di ruangan tersebut, saya dibangunkan oleh Pak Kiai, dibawa ke masjid, dan saya di situ disuruh untuk beribadah, yaitu sholat sunnah taubat. Pada saat saya sholat sunnah taubat, saya menangis sejadi-jadinya. Dan ketika di pagi hari saya sudah sembuh dan saya sudah kembali ke rumah bertemu dengan istri dan anak saya, dan saya dapat info terbaru, yaitu dari sipulan atau yang menjabat sebagai direktur perusahaan terbesar itu, di waktu jam 4 sore setelah dia cap jari atau dia cap mau pulang kerja, tiba-tiba jatuh. Dan ketika jatuh itu tiba-tiba sudah tidak ada napas lagi.
Artinya memang di sini adalah kejadian nyata yang saya alami, yaitu kalau disebut oleh Pak Kiai itu namanya pengobatan tukar badan. Artinya kalaupun dia sembuh, maka saya yang sakit. Dia hidup, saya akan mati. Dan makanya pada saat itu saya langsung meminta kepada Pak Kiai, tolong Pak Kiai bimbing saya ketika nanti terjadi sesuatu. Dan saya juga sampai saat ini terus berkomunikasi dengan Pak Kiai saya di pondok pesantren, dan Pak Kiai saya bilang ketika memang ada orang yang ingin diobati atau minta pertolongan, maka saya harus meminta izin dengan Pak Kiai saya di pondok pesantren. Ketika Pak Kiai saya bilang lanjutkan untuk pengobatan, maka saya lanjutkan. Ketika tidak, maka saya tidak akan melanjutkan pengobatan. Dari kisah ini yang kita dapat ambil kesimpulan adalah bahwa memang seorang murid selayaknya haruslah taat terhadap gurunya. Jangan sampai membangkang atau jangan sampai tidak patuh. Karena di pengalaman saya pribadi yang saya alami, akhirnya saya menjadi korban dalam hal penyembuhan secara non medis. Dan ini banyak saya alami, dan sampai saat ini pun banyak beberapa orang yang terus meminta bantuan ataupun doa ataupun pengobatan yang saya lakukan secara alternatif begitu. Dan memang banyak hal-hal yang terjadi yang sering dilakukan medis tidak dapat mendeteksi, sedangkan dari secara non medis kita bisa mengobatinya. Itu mungkin kisah saya dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Berharap jangan sampai terjadi lagi. Cukup saya saja. Dan memang ada satu kata kalimat yang sampai saat ini saya dengar dari Pak Kiai saya, kalau kamu sudah terjun ke dunia ini, maka kamu harus siap mati tiba-tiba, karena inilah konsekuensi pengobatan. Jadi ketika kita mau nolong orang lain, tiba-tiba orang yang kita tolongin itu sembuh, ya kita akan mati gitu. Seperti itu. Dan ini sudah saya pegang, dan juga saya ketika ada sesuatu saya harus komunikasi terus dengan Pak Kiai saya di pondok pesantren. Jadi mudah-mudahan dari cerita ini bisa dapat kesimpulan dan bisa terus memperbaiki diri, terutama untuk saya pribadi. Dan saya juga berterima kasih kepada Pak Kiai yang berada di pondok pesantren yang terus membimbing saya sampai saat ini, dan terus memberikan masukan, motivasi, saran, kritik untuk menjadi lebih baik lagi dalam pengobatan-pengobatan alternatif yang saya lakukan. Intinya adalah kesembuhan itu milik Allah. Segala sesuatu penyakit yang menyembuhkan itu Allah, bukan dokter, bukan orang pinter, bukan siapa-siapa, tapi Allah. Ketika Allah sudah berkehendak untuk sembuh, maka sembuh. Tapi ketika Allah tidak berkehendak, mau berobat kemanapun, mau ke rumah sakit manapun, tidak akan pernah sembuh. Itu catatannya. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.